Jumlah korban tewas akibat musibah kebakaran di Los Angeles, Amerika Serikat dan sekitarnya bertambah menjadi 16 orang. Angin Santa Ana tak kunjung mereda, bahkan diperkirakan berembus hingga 110 km per jam. Upaya pemadaman api terus menghadapi hambatan. 6 titik api di kota Los Angeles, California, Amerika Serikat masih belum terkendali sepenuhnya. 2 titik api terbesar, Eaton and Pacific Palisades, baru bisa dipadamkan sebanyak 25%. Padahal, luas lahan terbakar di kota pusat hiburan global itu sudah setara dengan Jakarta Selatan. Upaya pemadaman kebakaran sempat terhalang karena stok air habis. Sejumlah hidran di LA dalam kondisi diperbaiki sehingga tidak lancar mengalirkan air. Hidran-hidran yang berfungsi pun dikabar bekerja 4 kali kapasitas wajarnya. Pada saat yang sama, pesawat dan helikopter pemadam terus berusaha menumpahkan racun api ke pusat-pusat kebakaran. Berbagai perusahaan asuransi menaksir kerugian akibat kebakaran ini 135 miliar dolar Amerika Serikat sampai dengan 150 miliar dolar Amerika Serikat. Sebanyak 16 orang tewas dan 16 orang lainnya hilang. Gubernur California Gavin Newsom mengatakan ini adalah musibah kebakaran terburuk sepanjang Amerika Serikat. Upaya pemadaman ini melibatkan 14.000 petugas dari California, 1.354 unit truk dan 84 unit pesawat serta helikopter. Negara tetangga, Meksiko, juga mengirim tambahan pasukan pemadam kebakaran. Bahkan para narapidana dari berbagai lembaga permasyarakatan turut dilibatkan. Mereka adalah 950 pemadam kebakaran yang terjerat masalah hukum. Pemerintah memberi mereka kebebasan sementara guna membantu pemadaman api. Kepala Pemadam Kebakaran Kota LA dikutip dari tribunpapua.com meminta agar warga jangan pulang ke rumah dulu. Alasannya karena sisa-sisa pembakaran mengandung senyawa yang berbahaya yang tidak boleh diutak-atik, antara lain adalah timbal, arsenik, dan asbes. Apabila senyawa itu terhirup atau menyentuh kulit, bisa mengakibatkan penyakit. Warga pulang umumnya untuk mencari harta benda yang masih bisa diselamatkan. Banyak pula warga yang berharap bisa menemukan binatang-binatang peliharaan yang terpaksa mereka tinggalkan ketika evakuasi. Di tengah musibah, para pesohor Hollywood juga turun tangan membantu masyarakat. Aktris Jennifer Garner, Pangeran Harry dan Meghan Markle menjadi sukarelawan di salah satu dapur umum. Mereka bertugas menyebarkan makanan untuk para anggota pemadam kebakaran serta petugas tanggap darurat. Sharon Stone menggalang pengumpulan pakaian untuk para korban kebakaran maupun pengungsi. Beberapa pesohor memilih membantu dengan menyumbang dana. Aktris Jamie Lee Curtis berjanji menyumbang $1 juta Amerika Serikat untuk pemulihan usaha mikro kecil dan menengah. Eva Longoria menyumbang $50.000. Sementara itu, kelompok musik Furza Regida menyewa hotel untuk menampung 50 keluarga yang mengungsi. Meskipun ribuan petugas pemadam kebakaran telah berupaya keras, api masih belum dapat dipadamkan. Dalam perkembangan terbaru, Gubernur California menyerukan penyelidikan mengenai minimnya pasokan air dalam upaya memadamkan kebakaran di Los Angeles. Seorang kapten dari pemadam kebakaran Los Angeles mengkonfirmasi kepada BBC dikutip dari detiknews.com, damkar kehabisan air
dan para kru juga kehabisan air di beberapa titik. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan tentang rencana untuk rebuilding atau membangun kembali gedung-gedung yang terbakar di Los Angeles. Akan tetapi, Biden mengatakan bahwa rebuilding tersebut nantinya akan memakan biaya yang tak sedikit, bahkan hingga miliaran US dollar. Dan ancaman kebakaran hebat di Los Angeles, Amerika Serikat sepertinya takkan usai karena Badan Cuaca Nasional Amerika Serikat memperkirakan setidaknya 2 putaran angin kencang dan kering dari Santa Ana diperkirakan akan menerjang California Selatan awal minggu ini. Hembusan angin kencang ini akan menantang petugas pemadam kebakaran yang tengah berjuang untuk menahan 2 kobaran api yang sangat merusak dan memungkinkan dan memaksa ribuan penduduk lainnya untuk mengungsi. Seperti dikutip Bloomberg, Badan Cuaca Nasional telah mengeluarkan peringatan situasi yang sangat berbahaya. Peringatan paling tinggi untuk Malibu, Lembah San Fernando, dan sebagian besar daerah Ventura karena angin yang merusak dan kelembapan yang rendah. Lebih dari 7,7 juta orang akan menghadapi kondisi cuaca kebakaran yang kritis. Meskipun angin Santa Ana yang akan datang diperkirakan tidak akan sekuat badai angin yang melanda Los Angeles minggu lalu, wilayah yang berada dalam peringatan akan memiliki resiko tinggi untuk kebakaran besar dengan penyebaran api yang sangat cepat. Peringatan bendera merah berlaku hingga Rabu malam di sebagian besar wilayah California Selatan yang membentang dari lembah Santa Clarita ke Riverside County. San Diego juga waspada terhadap kebakaran hutan yang dipicu oleh angin kencang. Hembusan angin tersebut terkait dengan pola tekanan tinggi dan tekanan rendah yang stagnan di wilayah barat yang telah menciptakan corong alami di atas California Selatan. Pemandangan satelit menunjukkan wilayah Los Angeles yang dulunya hijau kini diselimuti lautan abu. Hingga saat ini, sedikitnya 50 orang dilaporkan tewas akibat kebakaran tersebut, sementara ribuan lainnya kehilangan tempat tinggal.